Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apabila Al-Quran itu ditulis di papan, fahukmu hukmul mushafi, maka tetap hukumnya itu umpama mushaf, tetap kita memegangnya itu haram apabila tidak ada wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bitta'ati wa jazarna an ma'siyati wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyati wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lissolati, untuk melaksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi bahwa kita selama berada di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan minggu-minggu yang lalu, yang mana pada minggu yang lepas Ustadz minta maaf tak boleh hadir, tenggelam dah Ustadz dekat pondok. 4 hari tidur dengan baju yang basah. Masya Allah, banjir dan luar biasa tahun ini, banjirnya luar biasa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan minggu-minggu yang lalu, yang mana baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sittatu asya'a hunna gharibatun fi sittati mawadhi'a. Ada 6 perkara yang pelik apabila berada pada 6 tempat. Yang pertama, dan ini sudah kita bahas, yang pertama adalah al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid itu dianggap gharib atau dianggap pelik apabila berada di tengah-tengah orang kampung, di tengah-tengah orang ramai, yang mana orang kampung atau kaum tersebut tak nak sholat di dalam masjid, maka masjid itu dianggap pelik, kata baginda Nabi. Ada masjid tetapi tidak digunakan untuk melaksanakan sholat. Kemudian maka di dalam kitab Asrah As-Sa'ah itu saya ingat sekali ada penjelasan begini, termasuk di antara nanti tanda-tanda datangnya, termasuk di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, apabila sudah banyak orang berlomba-lomba membina masjid. Masjid berlomba-lomba, berlomba-lomba dimegahkan, dibesar-besarkan. Kampung sana bina masjid, kampung sini tidak terima, besarkan masjid. Sana tak terima lagi, besarkan lagi masjid. Tetapi megahnya atau moleknya binaan masjid tersebut tidak diimbangi dengan ramainya jamaah yang hadir. Kata orang, lebih banyak tiangnya dibandingkan dengan jamaahnya. Nah ini, maka ini termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua yang dianggap gharib adalah wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi. Mushaf itu dianggap pelik apabila berada di dalam rumah yang mana orang rumah tersebut tidak membacanya, maka mushaf atau Al-Quran itu dianggap pelik.
Kemudian yang ketiga, wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasiki. Yang ketiga, Al-Quran itu dianggap pelik apabila berada di halkumnya orang fasik. Banyak baca Al-Quran, tahu apa yang dia baca, faham apa yang dia baca, tahu akan hukum-hukum agama, tetapi dia tidak melaksanakannya. Maknanya orang fasik maknanya. Maka ini dianggap pelik. Masih berkenaan dengan Al-Quran, sebab pada pertemuan minggu-minggu yang lepas kita membahas perihal tentang Al-Quran. Faslun fi hukmi masul mushafi wa hamluhu lil muhdisi. Hukum memegang mushaf dan membawa mushaf teruntuk orang yang berhadas. Al-Quran dipegang, memegang dengan membawa itu berbeda. Kalau memegang itu umpamanya begini, ini namanya masu, memegang. Kalau membawa ini begini, namanya membawa. Apa hukum membawa dan memegang Al-Quran atau mushaf tanpa adanya wudhu atau dalam keadaan berhadas? Berhadas ini tidak punya wudhu. Tapi kalau ada orang punya wudhu, kemudian di badannya ada najisnya, kira-kira disebut dengan orang yang berhadas atau tidak? Tidak ya, tidak. Tetap masih punya wudhu, cuman ada najisnya. Sebab badan kita yang terkena najis, apabila badan kita terkena najis, itu tidak menyebabkan kita batal wudhunya. Bukan termasuk perkara yang membatalkan wudhu. Jadi seumpama kita sudah punya wudhu, kita duduk-duduk, ternyata apa? Ada kotoran cicak jatuh ke tangan kita, najis tangan kita, tetapi tidak sampai membatalkan wudhu. Boleh kita sucikan, kita tetap masih ada wudhu. Yahrumu alal muhdisi masul mushafi wa hamluhu. Hukumnya haram terhadap orang yang berhadas atau tidak ada wudhu memegang atau membawa Al-Quran. Itu hukumnya haram. Hukumnya sawa'un hamalahu bi'alaqatihi au bi khairiha. Sama ada membawa Al-Quran atau mushaf itu dengan menggunakan alaqah, dengan menggunakan gantungan. Maknanya yang dibawa itu gantungannya, tetapi di dalamnya itu terdapat mushaf. Contohnya begini maknanya gantungan. Biasanya Al-Quran itu kan ada talinya, kemudian yang kita bawa itu talinya. Ustadz, saya kan tidak membawa Al-Quran, saya pegang talinya. Nah ini sama saja membawa Al-Quran. Atau selain daripada alaqah, atau selain daripada tali, umpama dengan menggunakan kayu atau selain daripadanya, itu tetap hukumnya haram. Menggunakan kayu, diambil, itu hukumnya haram. Wasawa'un massa nafsil maktubi awil hawasi awil jildi. Sama ada yang dipegang itu adalah tepat berada di tulisannya. Ini tulisan, seumpama ini Al-Quran, yang dipegang itu adalah tulisannya. Awil hawashi, atau tepinya yang tidak ada tulisannya. Ini tepi, ini tepi. Ini kan gak ada tulisannya. Jadi ini tulisannya. Sama ada yang dipegang itu ada tulisan ayat Al-Qurannya, atau tepinya, atau awil jilda, atau kulitnya, sampulnya. Itu sama saja hukumnya haram. Hukumnya ini untuk menghormati Al-Quran tentunya. Wa yahrumu masul kharitati wal khilafi wasunduki idza kana fihina al mushafu. Begitu juga hukumnya haram memegang dinding. Dinding yang dimana di dinding tersebut ada tulisan ayat Al-Qurannya, itu hukumnya haram. Umpamanya begini, dinding, ini dinding, kemudian ada tulisan ayat Al-Qurannya, kita pegang. Dindingnya yang kita pegang, tapi megangnya ini tepat pada dinding yang di situ ada tulisan ayat Al-Quran, maka hukumnya haram. Wasunduki wal khilafi wasunduki idza kana fihina al mushafu. Begitu juga dengan as-sunduki, begitu juga dengan kotak yang mana di dalam kotak itu terdapat mushaf. Ada kotak, di dalamnya itu ada mushaf, maka tetap hukumnya haram. Meskipun yang dibawa kotaknya bukan Al-Qur'annya, tetapi di dalam kotak itu terdapat Al-Qur'an, maka tetap hukumnya haram. Namun yang demikian ini para jamaah,
perihal tentang memegang tembok atau memegang dinding yang di situ ada tulisan ayat Al-Qur'annya, begitu juga dengan memegang kotak yang di dalam kotak itu terdapat Al-Qur'an atau mushafnya. Ada pendapat yang mengatakan la takhrumu, hukumnya tidak haram, boleh. Namun Imam An-Nawawi dalam kitabnya beliau mengatakan yang mengatakan hukumnya tidak haram itu merupakan kaul dhaif, kaul yang sangat lemah yang tidak banyak diikuti oleh para ulama. Maknanya secara mu'tamad tetap hukumnya haram. Nah ini. Nah, kalimat yang mengatakan la tahrumu, tidak haram, ini kemudian diterangkan oleh banyak-banyak para ulama yang mengatakan hukumnya tidak haram memegang dinding yang di dinding tersebut ada tulisan ayat Al-Qur'an, yang pertama. Yang kedua adalah berupa kotak yang di dalam kotak itu ada Al-Qur'annya umpamanya, hukumnya tidak haram. Itu contohnya begini, contohnya ayat Al-Qur'annya ada di atas. Ayat tulisan ayat Al-Qur'annya itu ada di atas, kemudian kita pegang dinding yang bawah. Nah, itu hukumnya tidaklah mengapa. Boleh paham ya ini ya? Nah, kalau semisal memegang dinding yang di dinding itu ada tulisan ayat Al-Qur'an secara mutlak kita pegangnya hukumnya haram. Ini kan payah. Di rumah kita banyak ada tulisan ayat Al-Qur'an, pegang dinding harus wudu dulu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kotak yang di dalam kotak itu ada Al-Qur'annya. Tadi pendapat yang dhaif mengatakan hukumnya tidak haram. Itu maknanya begini, apabila di dalam kotak itu terdapat benda-benda yang lain bukan hanya Al-Qur'an saja, ada benda-benda yang lain selain daripada Al-Qur'an, maka tidak mengapa yang demikian kita membawa kotak tersebut. Di dalam kotak itu ada bajunya, ada kitab-kitab yang lainnya umpamanya, bukan hanya Al-Qur'an sahaja, maka tidak mengapa. Ya, contohnya begini. Kalau semisal kita itu ditanya, Tuan pergi ke KL itu bawa apa? Kemudian dijawab, bawa kereta. Perhatikan molek-molek kalimat ini. Pergi ke KL bawa kereta. Membawa itu kan begini ya. Ini kan membawa ya. Ini membawa. Kira-kira kalau kalimatnya itu sesuai apa tidak? Kita pergi ke KL bawa kereta. Itu ya sepatutnya itu yang membawa kita atau kita yang dibawa kereta? Kita pergi ke KL bawa kereta. Itu yang dibawa itu sebenarnya kita membawa kereta atau kereta membawa kita? Kereta membawa kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, yang demikian ini dikiaskan oleh para ulama. Seumpama Al-Qur'an itu berada di dalam kereta, seumpama. Lalu apakah drivernya ini juga harus dalam keadaan berwudu atau ada harus punya wudu? Jawabnya tidak harus, karena kita membawa kereta membawa Al-Qur'an. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu pengkiasan saja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, walau kutiba Al-Qur'anu fil lauhin, seandainya atau andaikan Al-Qur'an itu ditulis di papan, whiteboard, atau semisal kalau sekarang sebutnya whiteboard, sebab papan itu berwarna putih. Kalau dulu kita mengaji, dulu itu papannya bukan berwarna putih tapi berwarna hitam. Ada masih jumpa lagi. Sekarang sudah tidak ada. Tapi kita dulu pernah ya menjumpai papan yang berwarna hitam. Berarti usia kita sudah tua berarti. Berarti usia kita sudah tua, sebab sekarang sudah tak duduk. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apabila Al-Qur'an itu ditulis di papan, fahukmu hukmul mushafi, maka tetap hukumnya itu umpama mushaf, tetap kita memegangnya itu haram apabila tidak ada wudu. Itu ada video-video wallahu alam, itu video lama atau video yang baru-baru. Jadi di Afrika sana itu ternyata masih banyak menulis atau belajar Al-Qur'an itu di papan-papan, ditulis di papan, kemudian dihafalkan. Bila sudah hafal dihapus. Masya Allah. Pas kita kena bersyukur kalau di sana kurang Al-Qur'an,
Kalau di sana kurang-kurang Al-Quran, kalau kita lebih-lebih Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, walau kutiba Al-Qur'anu, jadi kalau semisal para jamaah hendak, mungkin saudaranya rumahnya ada yang terkena banjir atau macam mana kemarin banjir, kemudian Al-Quran ada yang terendam air, semisal sudah tidak lagi boleh dibaca, terkoyak-koyak umpamanya, apabila hendak dimusnahkan, apabila hendak dibakar, kalau disimpankan tidak mungkin, karena tidak dibaca lagi, tak boleh dibaca lagi. Jangankan yang terkoyak-koyak, jangankan yang kotor macam tuh, jangankan yang terendam banjir, yang molek saja baru beli saja dibaca setahun sekali. Jadi kalau semisal kita punya Al-Quran yang terkoyak-koyak, atau semisal sudah tak boleh dibaca, kemudian kita hendak membakarnya, para jamaah, moleknya kita gunting-gunting kecil-kecil dulu. Digunting kecil-kecil sehingga apa? Sehingga tulisan-tulisan ayat-ayat dalam Al-Quran itu sudah tidak boleh sempurna lagi dibaca. Seumpama kalimat suratul Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, itu satu ayat ya tetap disebut dengan ayat Al-Quran, tetapi kalau misal kita gunting cuman ada kalimat al saja, kemudian yang satu ada kalimat hamdu saja, sehingga kita tidak boleh, apakah ini tulisan bahasa Arab, memang tulisan bahasa Arab biasa, atau Al-Quran kita sudah tidak boleh membedakan, kemudian barulah kita boleh bakar. Untuk hormat, kita membakar bukan membakar ayat Al-Quran, tetapi kita membakar tulisan-tulisan Arab, karena sudah tidak boleh sempurna ayatnya. Nah ini, walau kutiba Al-Qur'anu fi lauhin fa hukmu hukmul mushafi, tetap apabila menulis Al-Quran di lauh ataupun di papan, itu hukumnya sebagaimana mushaf. Sawaun qalla al-maktubu au katsura, meskipun sikit yang ditulis ataupun banyak, satu ayat, dua ayat, ataupun semisal satu muka ditulis dalam papan, maka tetap dihukumi sebagai mushaf, tetap hukumnya haram bila kita memegangnya. Hatta law kana ba'du ayatin kutiba lidirasah haruma masulauhi, meskipun papan tersebut itu digunakan untuk dirasah, digunakan untuk belajar, maka tetap hukumnya haram. Papan ada yang ditulis ayat-ayat Al-Quran lalu ditempel di dinding. Ada kalanya papan yang kita menulis di whiteboard digunakan untuk dirasah, digunakan untuk belajar, umpama belajar tajwid atau membaca atau belajar menghafal Al-Quran umpamanya, ditulis kemudian kita pegang. Nah ini tetap hukumnya kal mushafi, seperti hanya mushaf, maknanya kalau kita tidak ada wudu tetap hukumnya adalah haram. Idza tasaffaha al-muhdisu awil junubu awil haidu awraqal mushafi bi'udin wa shibhihi fa fi jawajihi wajhani li ashabina. Apabila idza tasaffaha, apabila memegang, apabila orang tidak ada wudu, atau orang yang dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid bagi perempuan, memegang kertas mushaf, memegang kertas mushaf bi'udin wa shibhihi, dengan menggunakan kayu atau yang seumpama kayu. Ustaz, apabila memegang, apabila ada orang yang berhadas atau junub, tahu ya bahasa junub ya, junub sesuatu atau seseorang yang wajib melakukan mandi besar, maknanya junub. Atau perempuan itu dalam keadaan haid, itu memegang, bukan memegang, betul memegang, bukan membawa, memegang kertas mushaf dengan menggunakan kayu atau yang menyerupai kayu, maka dalam perkara boleh dan tidaknya ini ada dua qaul, ada dua pendapat. Ustaz ulangi, orang memegang orang junub, orang yang tidak ada wudu, atau orang yang tengah dalam keadaan junub, atau orang yang dalam keadaan haid, memegang kertas Al-Quran dengan menggunakan kayu atau seumpamanya, maka ada dua hukum. Boleh paham ya dari sini ya? Boleh paham ya? Ada dua hukum. Nah Ustaz,
tadi kan dikatakan Ustadz kalau semisal memegang Al-Quran yang ada gantungannya tadi itu kan hukumnya tetap haram. Terus apa bedanya dengan kayu? Kayu dengan gantungan itu berbeda. Kalau gantungan itu sesuatu yang sudah melekat di dalam Al-Quran, tapi kalau kayu ini sesuatu yang asing antara Al-Quran dengan kayu. Boleh paham ya ini ya perbedaannya? Apa hukumnya? Adharuhuma, kauli yang paling zahir, kauli yang paling banyak diikuti oleh para ulama, hukumnya jawazuhu, boleh hukumnya. Apa boleh? Umpamanya begini, anak kita, misal anak kita ini ayah saya nak mengaji Al-Quran seumpamanya. Lalu ayahnya ini tidak ada wudu dalam keadaan berhadas. Kemudian bagaimana ayahnya ini boleh tidak mengajar Al-Quran? Boleh selama dia tidak memegang Al-Quran. Kalau nak membalikkan kertas-kertas Al-Quran boleh dengan menggunakan apakah? Kayu. Maka ini tidak mengapa. Boleh paham kalimat ini ya? Itu tidak mengapa. Atau semisal tadi itu orang yang tengah dalam keadaan jinabat, seumpamanya atau perempuan dalam keadaan berhaid seumpamanya. Kemudian dia ini hendak membersihkan meja. Di dalam meja, di atas meja itu ada tulisan ayat Al-Quran. Ada kertas yang kertas itu bertuliskan ayat Al-Quran. Kalau dia memegangnya atau membawanya terkena hukum haram. Tetapi boleh dengan mengambilnya dengan menggunakan kayu tadi itu. Atau seumpama kayu, supit seumpamanya. Supit. Boleh. Hukumnya tidak mengapa. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua itu mengatakan wasani tahrimuhu, tetap hukumnya haram. Meskipun dengan menggunakan kayu, meskipun dengan menggunakan supit, bila dia tidak ada wudu atau tidak dalam keadaan, atau dia dalam keadaan jinabat atau dalam keadaan haid, tetap hukumnya haram. Ini pendapat yang kedua. Tetapi pendapat yang pertama itu pendapat yang paling banyak diikuti oleh para ulama. Nah, pendapat yang kedua itu alasannya apa? Li'annahu yu'addu hamilan lil waraqah. Karena orang yang membawa kertas tadi itu, kertas dengan menggunakan kayu, umpamanya begini, umpamanya. Mana? Ini contoh, jatuh mungkin. Ini contoh semisal. Ini kayu contoh ya. Kemudian kertasnya ini ada di atas ini. Itu alasan yang mengatakan haram. Itu alasannya apa? Alasannya meskipun dengan menggunakan kayu, orang tersebut tetap dihukumi membawa Al-Quran atau mushaf. Coba kalau misal kita ditanya, Pak Cik, apa yang kamu bawa? Kira-kira kita jawabnya membawa kayu atau membawa Al-Quran? Jawabnya tetap membawa Al-Quran. Nah, ini alasan yang kedua mengatakan tetap hukumnya haram. Nah, ini. Tetapi pendapat yang pertama mengatakan boleh, karena perkara yang berbeda antara kayu dengan mushaf tadi itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, idza kataba al-junubu awil muhdisu mushafan. Lalu bagaimana kalau ada orang junub atau orang yang berhadas atau orang dalam idza kataba al-junubu awil muhdisu mushafan. Bagaimana kalau semisal ada orang junub atau orang dalam keadaan berhadas itu menulis mushaf? Bagaimana hukumnya? Menulis mushaf bagi orang yang tidak ada wudu. Umpamanya semisal kita mendengarkan ceramah umpamanya, lalu guru kita menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, lalu kita tulis, sementara kita tidak ada wudu. Apa hukumnya? Maka diterangkan oleh Imam An-Nawawi, in kana yahmilu al-waraqata aw yamassuha halal kitabati fahuwa haramun. Apabila di saat dia menulis, dia ini memegang tulisannya atau memegang kertasnya, maka hukumnya adalah haram hukumnya. Contohnya macam mana? Contohnya begini, contohnya. Seumpama ini kitab ya, seumpama ini kitab. Kita bawa kayak gini, kemudian kita tulis, kita memegangnya. Ini hukumnya haram hukumnya. Atau semisal tidak kita bawa, kita letak di atas meja, tetapi tangan kita ini menyentuh daripada kertas yang kita buat menulis ayat Al-Quran. Ini hukumnya tetap haram hukumnya. Boleh paham ya ini ya?
Jadi ketika kita menulis, apabila tangan kita membawa kertasnya tadi atau kitabnya tadi, atau semisal kita tidak membawanya tetapi tangan kita ini lekat atau menempel pada kertas, sebenarnya ini bukan hanya pada kertas. Kertas ini bahasa dalam kitab ini pada apa saja. Semisal kita menulis di whiteboard semisal. Ini ya umpama kertas tadi menulis di whiteboard. Kemudian kita dalam keadaan berhadas itu bagaimana? Atau dalam keadaan berjinabat, maka apabila tangan kita itu menempel pada benda yang kita buat tulis tadi, maka tetap hukumnya haram. Itu kata Imam An-Nawawi. Wa illam yahmilha wa lam yamassaha fa fihi salah satu aujuhin. Tetapi apabila kita tidak memegangnya, maknanya tidak kita letak di tangan ini memegangnya, atau tidak menempelkan tangan kita di atas kertas, maka hukumnya ada 3. Yang pertama, dan ini adalah pendapat yang sahih, hukumnya jawaz, boleh. Jadi umpama kita menulis, ada yang berprofesi sebagai seorang cikgu atau guru semisal, kita menulis, ini semisal whiteboard ya, whiteboard. Kita menulis ayat Al-Quran, maka penanya, markernya ini markernya ini kita pegang, tangan kita jangan sampai menempel di whiteboard. Jadi menulis itu tidak mengapa. As-sahihu, pendapat para ulama, kalau semisal tidak menempel tangan kita atau membawanya, itu hukumnya jawaz, boleh hukumnya. Nah ini kan penting sekali. Ya siapa tahu kita mengajar anak-anak kita semisal aktif ya mengajar anak Al-Quran. Ya saya ini begini para jamaah, nanti itu ada satu hadis, man qara al-Qur'ana wa amila lima fihi albasallahu yaumal qiyamati tajan liwalidayhi wa dawuhu ahsanu min dawi syamsi. Sesiapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang dia baca, maka nanti pada hari kiamat Allah akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, yang mana mahkota itu cahayanya lebih terang dibandingkan dengan sinar matahari. Maknanya kalau anak-anak kita belajar Al-Quran kemudian mengamalkan apa yang dia baca, maka hakikatnya yang demikian inilah aset yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi sebenarnya kewajiban mengajarkan ilmu-ilmu agama, mengajarkan ilmu Al-Quran itu bukan kewajiban ustadz-ustadznya, bukan. Itu kewajiban kedua orang tuanya. Anak dititipkan kepada orang tua, anak oleh Allah dititipkan kepada orang tua, maka orang tuanya itulah yang wajib mendidik anaknya, bukan gurunya, bukan jirannya, bukan kawannya, bukan. Kecuali kalau orang tuanya tak mampu mengajarkan ilmu agama, maka kewajiban bagi orang tuanya untuk menghantarkan kepada orang yang pandai ilmu agama. Pastikan anak-anak kita boleh pandai baca Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, minta maaf, terkadang kita marah, tengok anak kita tak pandai bahasa Inggris, kita marah dengan anak kita. Anak kita tak pandai matematik, kita marah dengan anak kita. Tapi bila anak kita tak pandai baca Al-Quran, kita biasa-biasa saja. Jangan sampai yang demikian ini, jangan sampai. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kita kembali kepada bahasan. Apabila menulis ayat Al-Quran di kertas atau di selain daripada kertas, apabila tangan kita memegang daripada kertas tersebut atau tulisan tersebut, maka hukumnya adalah haram. Tetapi apabila kita tidak membawa kertas tersebut atau menempelkan tangan kita pada kertas tersebut, maka hukumnya ada 3. Yang pertama, hukumnya adalah jawaz, boleh. Kemudian yang kedua, tetap hukumnya tahrimuhu, tetap hukumnya haram. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ini pendapat yang tengah-tengah. Bijak para ulama itu. Apa pendapat yang tengah-tengah? Ya juzulil muhdisi, boleh
terhadap orang yang berhadas. Jadi menulis ayat Al-Quran di kertas, meskipun tangan kita ini membawa kertasnya atau membawa kitabnya, atau tangan kita tidak membawa tetapi menempel di kertasnya, pendapat yang ketiga itu mengatakan boleh, tetapi teruntuk orang yang berhadas. Wa yahrumu alal junubi, namun haram, tetap hukumnya haram bagi orang yang junub. Boleh paham ya yang jawaban yang ketiga ini ya. Yang ketiga, pertama adalah boleh secara mutlak orang berhadas ataupun orang yang tengah dalam keadaan junub menulis ayat Al-Quran meskipun dengan cara tangannya membawa kertas atau menempelkan, itu hukumnya tetap boleh. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan hukumnya haram. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, haram bagi orang, boleh bagi orang yang berhadas, haram bagi orang yang junub. Nah ini. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau orang jinabat itu ya, kalau semisal orang punya kewajiban untuk mandi besar itu ya jangan ditunda-tunda, cepatlah mandi. Karena ada beberapa perkara yang boleh menghalanginya. Di antaranya apa? Di antaranya termasuk larangan di dalam agama apabila kita tidur dalam keadaan jinabat. Jadi kalau semisal kita dalam keadaan jinabat, sekiranya nak mandi situ malam itu, maka dalam agama mengajarkan kepada kita bersihkanlah dan berwudulah meskipun mandinya nanti akhir-akhir selepas kita tidur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, faslun fi hukmi masih kutubit tafsiri wal hadisi wal fikhi wa mahawa ayatin qaraniyatin. Idza masa al muhdisu awil junubu awil haidu aw hamala kitaban min kutubil fikhi. Lalu bagaimana apabila ada orang yang berhadas atau orang yang berjunub atau orang yang tengah dalam keadaan haid itu membawa atau auhamala kitaban, membawa, memegang atau membawa kitab-kitab yang berupa kitab-kitab fiqh yang di dalamnya itu terdapat ayat-ayat Al-Quran. Apa hukumnya? Ada orang dalam keadaan jinabat, ada orang dalam keadaan berhadas, ada orang dalam keadaan haid membawa kitab, umpama kitab-kitab fiqh umpamanya, yang mana di dalam kitab itu terdapat tulisan ayat-ayat Al-Quran. Apa hukumnya? Au sauban mutarrajan bil Qur'ani, atau membawa baju atau kain yang kain itu ada tulisan ayat-ayat Al-Qur'annya. Au darahima au dananira mangkusyatan bihi, atau berupa dirham atau uang yang mana di uang tersebut itu terdapat tulisan ayat-ayat Al-Qur'an. Au hamala mata'an fi jumlatihi mushafun, atau membawa benda-benda tetapi di dalam benda-benda tersebut itu terdapat benda yang bertuliskan ayat Al-Qur'an. Apa hukumnya? Fal madhhabus sahihu jawazu hadza kullihi. Maka menurut madhab yang sahih, pendapat yang banyak dipilih oleh para ulama, itu hukumnya boleh hukumnya. Jadi jangan takut. Bagi perempuan tengah dalam keadaan haid, tengok tengah membersihkan meja ada kitab fiqh, meskipun di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quran, boleh tetap membawanya. Paham ini ya? Membawanya. Kecuali kalau semisal di situ kitab yang memang kitab tersebut itu hanya ada ayat-ayat Al-Quran, meskipun ayat Al-Qurannya itu tidak lengkap. Umpamanya apa? Umpamanya satu ayat daripada suratul Fatihah, satu ayat daripada suratul Falaq, satu ayat daripada surat An-Nas umpamanya, satu surat daripada surat Al-Ikhlas, maka tetap hukumnya haram karena di dalamnya hanya ada ayat-ayat Al-Quran sahaja. Li'annahu laisa bimushafin. Alasan para ulama karena yang demikian ini bukan termasuk mushaf, tetapi namun tetap ada pendapat yang mana pendapat ini mengatakan annahu haramun, tetap hukumnya haram. Tetapi ini pendapat daripada sebagian kecil para ulama. Ini saya jelaskan
Ada pendapat yang mengatakan boleh, ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Itu supaya kita tahu. Kenapa? Sebab terkadang ada beberapa jamaah yang membenturkan antara ustadz satu dengan ustadz yang lainnya. Apa membenturkan itu? Ketika pernah beberapa kali saya terangkan, ustadz, kata ustadz itu boleh, ustadz kenapa tidak boleh? Ilmu fiqh itu luas. Perhatikan mulai-mulai. Hukum dalam ilmu fiqh itu luas. Contohnya begini, contohnya begini. Saya tanya, contohnya begini, daging kambing itu hukumnya apa? Halal. Tapi pertanyaannya kalau begini, makan daging kambing itu hukumnya apa? Aduh, beda ini. Daging kambing itu hukumnya apa? Berarti hukum itu ada pada dagingnya. Tetapi kalau makan daging kambing itu hukumnya apa? Itu hukum ini bukan ada pada daging kambingnya, tetapi ada pada memakannya. Kalau yang pertama, hukum daging kambing itu hukumnya apa? Dah, kita boleh jawab, hukumnya pasti halal. Tapi kalau ditanya memakan daging kambing itu hukumnya macam mana? Tengok dulu. Orang yang makan itu bagaimana? Kalau orang yang makan itu punya penyakit yang andaikan dia makan kemudian jatuh sakit, kemudian dia boleh menjadikan mati, maka hukum makan daging itu hukumnya haram. Karena masuk pada kalimat mencelakai dirinya sendiri. Tetapi apabila tidak ada perkara yang berkesan kepada dirinya, maknanya dia makan tidak ada gapo-gapo, maka hukumnya tetap halal. Fikih itu luas sekali. Pembahasan fikih itu luas sekali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi. Waqala aqdal qudati Abul Hasan al-Mawardi fi kitabi al-Hawi yajuzu masusyabi al-mutarrazati bil Qur'ani wala yajuzu lubsuhuma bila khilafin. Apabila ada orang punya pakaian atau punya baju yang mana pada kain atau baju tersebut itu tertuliskan ayat-ayat Al-Quran, dikatakan oleh Abul Hasan al-Mawardi di dalam kitabnya yang bernama Al-Hawi, hukum memakainya itu macam mana bagi orang yang tidak ada wudhu. Jadi contohnya kita punya baju kita ini ada tulisan ayat-ayat Al-Qur'annya. Kita memakainya itu bagaimana ketika dalam keadaan berhadas? Boleh apa tidak? Maka kita kata Imam Abul Hasan al-Mawardi di dalam kitabnya Al-Hawi, kalau membawanya itu tidak mengapa. Jadi membawa, maknanya membawa itu tidak mengapa. Tetapi apabila memakainya itu hukumnya tidak boleh. Wala yajuzu lubsuhuma bila khilafin. Tidak boleh. Nah, tidak boleh di sini bermakna apakah sampai kepada tingkatan haram, apa hanya pada tingkatan makruh saja. Ini pun diperdebatkan oleh para ulama. Ternyata para ulama mengatakan hukumnya, ada yang mengatakan hukumnya haram, ada yang mengatakan hukumnya makruh. Jadi tidak boleh. Tadi kan mengatakan kalau memegang atau membawanya itu tidak mengapa. Tapi kalau memakainya itu hukumnya ada kalanya makruh, tidak boleh. Tidak boleh ini ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Nah ini alasannya Imam Al-Mawardi mengatakan tidak boleh itu kenapa? Kerli'annal maksuda bilubsiha at-tabarruku bil Qur'ani. Karena memakai baju yang bertuliskan ayat Al-Quran itu tujuannya adalah untuk at-tabarruk, supaya mendapat berkah gitu. Nah kalau memakainya supaya mendapat berkah ya tadi itu, maka terkena hukum makruh, atau hukum yang terberat tetap hukumnya haram apabila dia memakainya tidak ada wudu. Ini atau dalam keadaan berhadas. Maka ya tolonglah para jamaah, kalau semisal kita punya punya pakaian atau punya baju yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran, cadangan saya lebih baik tak payah dipakai. Kenapa? Takut kalau semisal kita bepergian,
Kita nak naik pesawat di airport, kemudian kita nak masuk tandas, kira-kira sempat tidak kita lepas baju kita? Tak sempat kita lepas baju kita. Lalu bagaimana kalau membawa ke dalam tandas? Hukumnya haram. Bahkan dikatakan pada pertemuan jauh yang lalu itu pernah saya jelaskan, apabila menjatuhkan tulisan ayat Al-Quran ke dalam tempat al-qadurat, jadi menjatuhkan kertas, ini kertas ada tulisan ayat Al-Qur'annya, kita jatuhkan secara sengaja di tempat al-qadurat. Al-qadurat itu maknanya tempat yang kotor. Kotor itu tidak harus berupa najis, kotor saja, umpamanya di lumpur, umpamanya. Dengan sengaja kita menjatuhkan. Maka orang yang menjatuhkan ini kana kafir, maka orang itu sudah dihukumi sebagai orang kafir, kata Imam An-Nawawi. Itu di tempat yang kotor, apalagi menjatuhkan di tempat yang tempat itu bernajis. Tandas itu bernajis. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka tolong hati-hati begini para jamaah. Kalau air berada di jalan, sedikit lagi. Kalau air itu ada di jalan selepas hujan, kemudian air itu ada di jalan, lalu kemudian kita jalan kaki, lalu terkena air yang ada di jalan tadi itu, meskipun airnya kotor, itu kira-kira dihukumi najis apa tidak? Tidak. Paham ya ini ya? Tidak. Karena hakikatnya jalan itu bukanlah tempatnya najis. Tetapi apabila kita berada di tandas, kemudian ada percikan air. Apa percikan air itu? Air jatuh ke bawah, kemudian airnya itu memantul. Ini apa sebutnya? Percikan air. Percikan air. Meskipun itu sikit, kira-kira najis apa tidak? Najis. Kenapa? Sebab tandas memang tempatnya najis. Maka hati-hati sekali. Ini cadangan saya. Cadangan saya, kalau semisal kita tandas-tandas masjid itu usahakan air yang ada di dalam, ini kan biasa apa namanya, tandas, lubang tandas, kemudian di atasnya itu ada apa namanya itu, yang tempat air itu, pam itu ya, pam itu biasanya ada air sikit-sikit yang menetes ke bawah. Itu kalau semisal orang duduk itu pasti akan terkena percikan api itu, percikan air itu najis. Maka hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Atau semisal kita ketika ke tandas selalu duduk di tandas yang duduk itu semisal, maka kita pastikan lokasi sekitar itu adalah tempat yang kita duduk itu adalah suci. Ya, kita basuh dulu lah sebelum kita duduk. Itu hati-hati sekali. Kenapa? Sebab bila demikian tidak kita perhatikan, kemudian kita sholat, maka sholat kita tidak sah karena kita membawa najis. Hati-hati yang demikian. Ini lagi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa amma kutubu tafsiril Qur'ani fa in kana al-Qur'anu fiha aksara min ghairihi haruma masuha wa hamluha. Nah, sekarang seumpama orang tersebut itu membawa tafsir Al-Qur'an, orang ini tidak ada wudu atau dalam keadaan berhadas, dia ini membawa kitab tafsir. Kitab tafsir itu banyak, ada kalanya tafsir Munir, ada ustadz yang mengajarkan tafsir Munir, ada tafsir Munir, kemudian ada tafsir Ibnu Katsir, ada namanya tafsir Jalalain umpamanya. Bagaimana membawa kitab tafsir tersebut, tafsir Al-Quran, bagi mereka yang tidak ada wudu, bagaimana hukumnya? Maka Imam An-Nawawi menjelaskan, fa in kana al-Qur'anu fiha aksara min ghairihi haruma masuha wa hamluha. Apabila ayat Al-Qur'annya itu lebih banyak dibandingkan dengan keterangannya atau tafsirnya, maka tetap hukumnya haram, tetap hukumnya. Wa in kana ghairuhu aksara kama huwa al-ghalibu fa fihi salah satu aujuhin. Tapi apabila tafsir Al-Qur'annya itu lebih banyak dibandingkan dengan ayat Al-Qur'annya, atau keterangannya lebih banyak dibandingkan dengan ayat Al-Qur'annya, maka ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan la yakhrumu, hukumnya tidak haram. Pendapat yang pertama. Nah, seringkali saya ini ditanya, Ustadz, apakah tafsir itu sama dengan terjemahan? Ini kitab Al-Quran yang terjemah, apakah sama? Jawabnya tidak sama. Tafsir itu penjelasan,
Kalau terjemahan itu menerjemahkan, itu tidak sama. Jadi maknanya bagaimana? Kalau pendapat saya, ini pendapat saya, kalau pendapat saya membawa Al-Quran yang berterjemahan itu ya tetap hukumnya haram. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tetapi ada sebagian ustadz itu menjelaskan begini, ada sebagian itu mengatakan begini, kalau semisal terjemahannya itu di sampingnya, jadi biasanya itu Al-Quran, ini seumpama Al-Quran itu tulisan ayat Al-Qurannya itu ada di sini, kemudian terjemahnya itu ada di sampingnya, betul ya? Ada di sampingnya atau di bawahnya kayak gini, di sampingnya atau di bawahnya. Ada sebagian ustadz yang menjelaskan kalau kita memegangnya adalah memegang di bagian terjemahannya tadi itu, bukan pada ayatnya, maka hukumnya tidak mengapa. Hukumnya tidak mengapa. Ada ustadz yang menjelaskan demikian. Tapi kalau kita memegangnya di tulisannya, maka tetap hukumnya haram. Tetapi kalau saya tetap berpendapat haram. Kenapa? Sebab tadi di awal sudah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, memegang Al-Quran meskipun pada tepinya, pada gantungannya, atau pada sampulnya, bagi mereka yang tidak ada wudhu tetap hukumnya haram. Paham ini ya? Nah ini, itu pendapat saya. Jadi kalau ada ustadz yang menjelaskan demikian, ya itu mungkin boleh dipertanggungjawabkan oleh ustadz tersebut. Tapi kalau kitab tafsir tidak mengapa. Ada namanya tafsir suratul Fatihah. Suratul Fatihah ditulis kemudian dijelaskan panjang penjelasannya. Macam mana? Tidak mengapa, sebab banyak tafsirannya. Tapi kalau suratul Fatihah kemudian penjelasannya hanya sikit saja, 1 kalimat 2 kalimat, maka memegangnya tetap hukumnya haram menurut Imam An-Nawawi. Wa in kana ghairuhu aksara kama huwa al-ghalibu fa fihi salah satu aujuhin. Apabila tafsirannya itu lebih banyak daripada ayat Al-Qur'annya, maka ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, la yakhrumu, hukumnya tidak haram kalau tafsirannya atau penjelasannya itu lebih banyak dibandingkan dengan ayatnya. Pendapat yang kedua mengatakan yahrumu, oh tetap haram hukumnya katanya. Tetap haram meskipun sikit tafsirannya ataupun banyak tetap haram. Tetapi tadi pendapat yang ashah atau pendapat yang paling betul kata para ulama itu pendapat yang pertama, la yakhrumu, tidak haram. Kemudian pendapat yang ketiga, ini menengah-nengahi pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, ingkana al-Qur'anu bi khattin mutamayyizin bi khallatin aw khumratin wa nahwihima haruma. Apabila tulisan ayat-ayat Al-Qur'an itu berbeda tulisannya dengan tafsirannya. Jadi ayat Al-Qur'annya itu tulisannya dengan tinta yang tebal atau berwarna merah. Kemudian tafsirannya atau penjelasannya dengan tinta yang berwarna hitam semisal, maka tetap hukumnya haram kalau ada perbedaan antara ayat Al-Quran dengan tafsirannya. Wa illam yatamayyaz lam yakhrum, tetapi apabila tidak ada beda, tulisannya warnanya sama dengan tafsirannya, besar kecilnya hurufnya juga sama dengan tafsirannya, maka hukumnya lam yahrum, hukumnya tidak haram hukumnya. Nah ini. Qala sahibut tatimati min ashabina wa idh qulna la yahrumu fahuwa makruhun. Tadi dijelaskan oleh Imam An-Nawawi ada kalimat la yahrumu, tidak haram, tidak haram, tidak haram. Kata-kata tidak haram ini kata Imam An-Nawawi bukan berarti kemudian boleh-boleh begitu sahaja, itu tidak. Tetapi maksud daripada tidak haram itu maknanya adalah makruh maknanya. Boleh paham ya ini ya? Alhamdulillah, boleh paham. Wa amma kutubu hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bisawab. Bagaimana kalau semisal menulis hadis, apa hukumnya? Menulis hadis, tadi menulis ayat-ayat Al-Qur'an, sekarang menulis hadis yang mana di dalam hadis itu mungkin terdapat ayat-ayat Al-Qur'an, apa hukumnya? Tadi kalau semisal kitab-kitab fiqh yang mana di dalam kitab fiqh itu ada ayat Al-Qur'an, maka tidak mengapa. Sekarang kalau kitab itu kitab hadis, hadis ini kan tingkatannya di bawah Al-Qur'an,
Namun di dalam kitab hadis itu terdapat tulisan ayat-ayat Al-Quran. Apa hukum membawanya bagi mereka yang berhadas atau berjinabat? Apa hukumnya? Insyaallah Ustaz sambung pada minggu hadapan insyaallah. Al-afu minkum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.